Induk dari dosa itu adalah al-kibru. Al-kibru itu sombong. Sombong adalah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk Allah. Dosa yang paling tua, baik. Dosa yang paling tua dilakukan oleh makhluk Allah adalah sombong, sebagaimana sombongnya iblis kepada Adam. Sawakatu Allah berfirman kepada malaikat dan seluruh iblis, sujudlah kalian kepada Adam. Maka sujudlah seluruh para malaikat, illa iblis, kecuali iblis tidak mau sujud. Bagaimana tidak mau iblis sujud? Karena ini menolak dan sombong. Bakot timbul sifat sombong dari iblis itu, ini merasa lebih mulia daripada Adam. Khalaqtani min nar, khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam dari tanah. Ana khairum minhu, saya lebih baik darinya. Malu kamu mungkin ambo sujud ke Adam tua, ambo lebih hebat darinya, lebih mulia dari Adam itu pun sujud begitu. Sujud di situ bukan berarti menyembah, tapi cara menghormati. Pada waktu itu Allah perintahkan begitu, menghormati kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Adam. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi waspadalah kita yang punya kelebihan-kelebihan ini. Apapun kelebihan kita, jangan sampai kelebihan yang kita miliki membuat kita menjadi sombong. Bayanganlah Bapak Ibu, iblis dah sekian lama tinggal dalam surga, sekalinya sombong, tahu sia dari surga. Sementara awak alun-alun masuk surga lain, 3 kali sehari sombong. Mungkin amun 7 kali sehari sombong. Alun-alun masuk surga lain. Iblis dalam surga tahu sia dari sombong. Awak di luar surga, tiap hari sombong. Maka Bapak Ibu, waspada kita yang punya kelebihan. Karena orang yang punya kelebihan itu berpotensi sombong. Kelebihan itu pertama bisa saja kelebihan ilmu. Mungkin di awal lah tinggi sekolah awak, S1, S2, S3, bahkan mungkin profesor. Itu tidak amu saya berkawan dengan orang tamat SD. Itu tidak amu saya berkawan dengan orang biasa. Tidak level. Ada begitu Pak? Kalau tidak level siapa? Kalau lah ada merasa lebih dari orang. Itu berpotensi sombong. Atau mungkin ada kelebihan yang Allah bagi berupa jabatan. Dan sianu itu rakyat jelata. Dan awak mau orang bapangke, bapak juga diberikan tua memancing istilahnya. Mengalau berkawan orang komplek berbagai. Ya kan, komplek orang besok, awak di luar itu dihormati orang, disegani orang. Akhirnya punya rasa angkuh, merasa lebih dari orang. Itu orang berempian saja. Barang banyak orang sombong di jabatan. Bahkan di Indonesia yang berpangkit itu, sanaknya berpangkit sombong. Ya kan, keluarganya yang berpangkitnya sombong. Banyak yang terbentuk macam dia. Maka waspada yang punya kelebihan jabatan. Adalah kelebihan haratu. Kerana awak punya kelebihan haratu, turang pula bahino sedolah. Turang pula berempian sedolah. Bukti nyatanya Bapak Ibu, masih banyak orang membeda-bedakan sesama orang Bapak Ibu. Bapak Ibu dangan. Ya kan masih banyak orang membeda-bedakan. Contoh, kok apa Ibu misalkan baminantu beralih di gedung beralih di hotel, kok di UPI, kok di Rangkai Wasa, beralih. Itu beda sampai dua itu berbeda-beda. Kalau pejabat berdua kok di VIP dua, bapak galau tu Pak, adalah pagamuo itu, kok khusus VIP, kok orang-orang yang punya CS kedua, nampak yes sampai as kedua.
Tapi kalau siap tui beralek, tu dibakam. Bahkan kapan para guna pakai meja lisi situ asal. Masih ada awak nama beda-beda sesama awak. Tak boleh terkait itu. Kalau Pak Ibu nak beralek dengan dua ratus selah. Tidak usah dia beda-beda sampai duduk tamu awak. Ini sama tamu awak sebelah. Bahkan tamu awak tu jauh undangan apa beda? Ko undangan 20.000 aku cik. Kalau kau undangan 5.000, saya kau undangan. Kapal baru tu kan tengok tu kopi dulu orang. Berbeda-beda tu. Jo undangan awak lama beda pula. Sementara Allah tak ada membeda-beda manusia. Manusia pun sama saja tu. Dan membedakan di mata Allah tu hanya takwa saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Tiba dewa beda-beda. Kalau ada Pak Ibu nak kebabinan tu dalam bulan ko, atau dalam waktu dake ko, Allah tarancana untuk membeda-beda sampai duduk tamu terhormat, tamu orang biasa, rubah pola pikir setelah mendengar ceramah. Kan? Rubah pola pikir dan boleh beda-beda. Kadang-kadang tiba je pajero temu awak. Sebab tiba je berdiri. Silakan. Tapi kalau jalan kaki temu awak tiba, tu jam kau datang kan. Makan. Makanlah. Datang buah. Kata itu saya bahasa ni. Tapi kalau ni pejabat tadi doa, bahu mati bapa. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, SOP orang beriman tu sama jo SOP dalam saji. SOP dalam saji bah, sianan dulu tiba duduk di muka. Sianan tiba dulu duduk di muka. Sianan terlambat di belakang. Pejabat mana terlambat di belakang. Kalau balik pakai dulu, sianan dulu tiba duduk. Lebih dapat ko. Lain. Tolong nak kawan menantu. Jam beda-beda kita mudah lihat. Sombong awak itu. Maka Ibu Bapak rahimahullah. Oh Ustaz, ini dia hotel tu tak itu SOP itu Ustaz. KCIO itu tak itu. IO nama ada. IO tu awak membayar gitu mah. Ya Pak Ibu. Ya, IO tu awak bayar. Orang hotel tu awak membayar. Orang gitu tu awak bayar. Jadi yang awak dari turang. Awak nak kena turang dari awak. KCIO tak bisa tak. Anda bisa kata. Anda bisa kuliah beda-beda tamu. Harus sama sudah. Jadi itu masih banyak masyarakat macam membeda-beda sesama manusia. Padahal inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada bentuk dan rupamu, penampilanmu, tetapi Allah hanya memandang kepada hatimu dan amalmu. Itu dipandang oleh Allah. Itu yang pertama, Indu angkar dosa sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Takkan pernah masuk surga orang yang apabila di hatinya ada rasa sombong meskipun sebesar zarrah. Yang kedua, induk dari dosa itu adalah al-hasadu. Hasadu itu adalah iri dengki. Kalau kecil itu SMS. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini pula lah dosa pertama dilakukan oleh anak cucu Adam. Dosa pertama yang dilakukan oleh anak manusia, anak cucu Adam adalah hasad. Iri dengkinya si Qabil kepada Habil. Bako Qabil dengki kepada si Habil. Menurut si Qabil ko nan si Ikrimah tu miliang bos. Ikrimah kan cantik. Labuda ko pun cantik. Maka dek karena si Habil ko dapat bini rancak, si Qabil ko dapat bini kurang rancak. Iri dengki nyo habis si Habil. Jadi kalau orang lakukan sifat iri dengki itu, puncaknya akan menghabisi orang iri dengki itu. Do cara apapun. Ibu bapa rahimahullah,
ndak senang mencari orang punya kelebihan, bako inyo, bako dakwah. Kita ndak pertinya dapat dah pun dapat tweet. Tu babayo itu mah. Dan bahkan pun dapat dan diulang dapat ni nak. Tu nan dengki yang tiga. Orang beli sepeda, maknya beli paramek. Caki kepala. Orang beli sepeda, ni beli besi kepala. Paramek beli. Orang membeli NMAX, ya kan, dari Suprapit, tabali NMAX di tetangganya. Ini membeli bed tensi, Pak. Naik tensinya, naik puluh. Ini beli bed tensi, ini beli bed puluh. Orang membeli rumah baru, membeli auto baru, ini masuk rumah sakit, Pak. Itu babayu dengki. Dengki itu yang nak bayu, susah sih mencari orang sana. Kapan perlu kalau mohon maaf banyak di dalam musaji pun ada orang yang dengki, Pak. Lebu nama Pak. Dalam musaji ada orang dengki jaga channel ada Pak si nyuruh jadi pengurus, ada nampak jadi pengurus. Itu kan begitu tu. Nampak jadi pengurus lo. Ini saya pendatang. Awak orang pribumi Pak. Itu begitu tu. Pribumi orang pasti padahal dia kena itu pengurus dah selesai dengan sana. Dengki ke bayu. Iyyakum wal hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah oleh kalian sifat dengki. Karena dengki itu dapat menghabiskan kebaikan, menghabiskan amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Bantu api memakan sarung bakar kayu, tak itulah. Kalau seandainya orang yang hasad, amal kebaikan yang ambil terbakar. Jadi hati-hati dengan sifat hasad. Kalau ada orang punya kelebihan biasa, balik tu barunya alhamdulillah, babini barunya alhamdulillah. Maka urusan jawab. Orang punya hak privasi masing-masing. Ibu bapak remah, itu induk dosa yang kedua, yakni hasad, iri dan dengki. Ini berbahaya. Inilah dosa pertama dilakukan oleh anak cucu Adam. Kemudian yang terakhir induk dosa itu adalah al-hirsu. Al-hirsu itu tamak, rakus, serakah, yang tidak punya rasa puas. Ini pula lah dosa pertama dilakukan oleh Nabi Adam. Dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam kan dia tamak. Insya-Allah dalam Al-Quran. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Dan kami berfirman kepada Adam, berkata kepada Adam, wahai Adam, tinggallah engkau dengan istrimu di dalam surga. Makanlah apa saja yang ada dalam surga ini sesuka hatimu. Baswawaknya dalam surga pupuhlah, baiklah satuanlah. Fal wala taqraba hazihi syajarah. Kecuali nan cewa. Jangan dake-dake buah kuldiwa, pohon cie pun jangan dake-dake. Nan cie pun ada dilarang, nan cie pun bayar mah. Ya kan? Lah jadi dilarang cewa, nan cie pun makan. Itulah manusia yang kalau seandainya yang punya sifat tamak. Ibu bapak rahimahullah, tak akan pernah merasa puas. Waktu sehat berjalan kaki, ya Allah, kok dapat sepeda barang kerancang, capek datang ke masjid. Itulah dapat sakit pembali sepeda. Lata bali sepeda, ya Allah, kok dapat motor barang kasih. Tak payah mengayu-ngayu berkali-kali, kan? Tinggal memutar gas timbul sekali. Lah ada pelonda, ada pelon motor sekian. Berkecil-kecil lagi, ya Allah, aku dapat untuk mengakancang. Begini, boleh gini, datang buang angin hari. Ibu hujan bapane, alhamdulillah aman lah kalau ada untuk, ya Allah. Lah ada pelon sekali, tak balik untuk. Ya Allah, tak balik untuk. Tak ya puas lah. Ya Allah, aku dapat suruh motor bala keranca aku, ya Allah. Ya kan? Aku suruh motor bala keranca. Jadi manusia pun tak pernah merasa puas.
Dek kerana tamak raku serakah kala banyak manusia lalai. Bila manusia puas Bapak Ibu, hatta zurtumul maqabir, sampai manusia itu masuk ke liang kubur. Jadi dek tamak tu lah, dek sibuk mengumpul ratu, sibuk keluar daerah, sentari urus bisnis, sentari tak kado ke berjamaah kamu saja mau viral. Dek sibuk jorat tu tak ada ke mana ngamirin boleh. Dek sibuk tak ada ke menjamu di komplek boleh. Meninggal orang khabar je, nyogi se stiker innalillahi di grup ni bang. Menjamu ada apa? Kan ada stiker di grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu juga kirim. Menjamu ada. Itu segala orang gini bang. Ya kan? Lepas ibu daman bang. Ada warga meninggal kan boleh pakai grup awak. Nah, ada warga meninggal tak boleh cek kirim saya stiker innalillahi. Tapi datang dah. Bala datang sibuk. Dia kalau sibuk tu menjadi alhaakumut takatsur, bermega-mega, bermewah-mewah, dek sibuk materi. Akhirnya membuat awak menjadi lalai. Banyak orang lalai di sini. Jadi hati-hati itu dua dosa mana al-irsu. Hadis yang terakhir yang ingin saya sampaikan Pak Ibu, apa kecil Rasul? Mazibani ja'iani ursila fi ghanam bi afsadalaha min hirsil mar'i 'alal mali wa syarafi lidin. Dua ekor serigala yang lapar dilepaskan ke dalam kumpulan kambing tidaklah begitu berbahaya dibandingkan dengan manusia yang punya sifat tamak terhadap harta dan jabatan. Kalau serigala tak makan 3 riba, itu dilapehan ke dalam kumpulan kambing. Paling-paling dia makan kambing itu sikur itu kanyang riba, dia pulang memang. Tapi kalau manusia punya sifat tamak, tidak selesai dia sikur itu kambing. Kau dapat seluruh kambing itu punya inyo satu nak. Itu manusia Pak. Itulah bedanya kalau makhluk Allah yang lain mencari makan, juga manusia mencari rezeki. Kalau Jawi pagi-pagi keluar dari kandang mencari padang rumput, lah berisi barinya istirahat pulang. Tapi kalau manusia menggali ke pasar Bobayo atau punya kadai di pasar raya atau pekuah, lah jual bani 2 juta minta 20 juta, lah jual bani 20 juta minta 200 juta. Kalau bisa pasar raya itu nyobok pulang. Itu kalau manusia punya sifat tamak. Daya rusak yang diakibatkan oleh manusia yang tamak lebih dahsyat daripada serigala. Daya rusak yang diakibatkan oleh serigala paling mematikan seekor 2 ekor kambing. Tapi kalau daya rusak diakibatkan oleh manusia tamak, tidak bisa lah buat itu dipancing, dipukul. Tidak bisa dipukul, dibayar, dipukul harimau. Tidak bisa dipukul harimau kapal palu dibom tanglawi supaya banyak dapat awal. Ini daya rusak yang diakibatkan oleh manusia tamak lebih dahsyat. Tidak bisa kayu di rimbo itu digergaji di sinso. Tidak bisa di sinso dibayar di eskapator. Pokoknya banyak dapat. Itulah manusia tamak. Wajar kecil Allah wa'ala. Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak nyata kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. Manusia yang tamak. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, 3 macam itu dosa: sombong, dengki dan